Kenapa enggak gitu kita punya kesempatan ke luar negeri? Nah, ini juga ada di IG-nya UNESCO Dunia ya. Ada kurang lebih ada 4 kegiatan yang biasa diikuti oleh mahasiswa UNES. Yang pertama itu conference. Conference itu kita seperti membuat sebuah makalah atau penelitian gitu, karya ilmiah, lalu dipresentasikan di sana. Lalu yang kedua ada student exchange. Student exchange ini nanti mungkin akan lebih banyak dibahas di pemateri selanjutnya, karena dia kebetulan juga student exchange. Yang ketiga pelatihan atau training. Contohnya itu seperti di Malaysia ada yang namanya EDMAT sama PELTAK. Lalu yang terakhir ada PPL atau KKN antar bangsa. Itu yang diadakan oleh Indonesia sendiri kerjasama dengan luar negeri. Nah, sebelum itu saya ke luar negeri itu nggak langsung ke luar negeri gitu ya. Ada tahap-tahapnya. Jadi mungkin dari pertama karena keisengan saya, ini cerita aja ya. Jadi sistemnya sharing aja gitu. Jadi awalnya itu cuma iseng aja gitu. Ketika banyak kakak tingkat yang berprestasi ikut lomba gitu, saya cuma iseng untuk ngomong, kak ajakin aku lomba dong. Nah kebetulan yang saya omongin ini tidak bisa mengikuti, akhirnya saya menggantikan di Universitas Negeri Surabaya. Nah di Universitas Negeri Surabaya ini saya kenal banyak orang gitu, akhirnya saya bisa mengikuti di Universitas Negeri Yogyakarta juga lah. Di Logopedia di Universitas Yogyakarta ini saya ketemulah dengan kakak tingkat yang biasa melakukan kegiatan luar negeri. Mungkin itu salah satu admin dari UNESCO Dunia itu namanya Mas Korito. Jadi nggak tiba-tiba langsung ke luar negeri, tapi ada tahap-tahapannya. Dari awal saya mengikuti lomba, kenal dengan kakak tingkat yang berprestasi, lalu kenal yang lain, akhirnya bisa ke luar negeri. Nah, ini sedikit gambaran tentang kegiatan yang saya ikuti di luar negeri, yaitu AASIK. Untuk judulnya, yaitu diadakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Thailand. Untuk judulnya sendiri, untuk temanya sendiri itu ada yang di bawah. Nah, di sana itu ngapain aja sih? Yang pertama jelas ada presentasi penelitian. Jadi saya melakukan presentasi di sana, collab juga dengan Mas Horido. Papernya itu sendiri memiliki judul hubungan antara intensitas penggunaan sosial media dengan komunikasi interpersonal. Jadi itu paper yang dibuat saya, mungkin pendaftaran itu udah cukup lama ya. Jadi kalau conference ini biasanya setengah tahun sebelum terlaksananya conference ini sudah berjalan. Jadi ada tahap-tahapannya dari pendaftaran sendiri, lalu seleksi abstrak, setelah seleksi abstrak baru paper full, kalau sudah baru kita bisa berangkat. Lalu di sana juga kita nggak cuma presentasi, cuma karena tadi ada materi yang disampaikan, ada temanya juga ya, jadi di sana ada pemateri. Mungkin saya tidak menjabarkan di sini, yang jelas pematerinya itu ada 3 dari Indonesia, satunya dari Kedutaan, satu dari Makassar, satunya dari Mataram, Universitas Mataram Lombok, yang satu dari Bangladesh, yang satu dari Malaysia. Itu membahas tentang SGTS. SGTS mungkin beberapa sudah pernah dengar ya SGTS. Lalu setelah mengikuti kegiatan di sana, untuk penutupnya itu ada field trip atau jalan-jalan. Jadi ya itu sebagai karena kan acara ini juga membutuhkan biaya, akhirnya dengan pengelolaan biaya tersebut bisa jalan-jalan. Itu sudah dimasukin ke biaya pendaftaran. Nah ini nih mungkin dari kalian bingungnya gimana sih caranya? Yang jelas sekarang cara itu sudah gampang sekali ya, karena media informasi sudah sangat berkembang. Dari kalian yang nggak punya IG, saya rasa nggak mungkin deh. Pasti semua orang punya IG sekarang. Atau punya Twitter, atau punya sosial media. Minimal WhatsApp lah, pasti punya gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya itu menurut saya yaitu memanfaatkan media informasi, entah HP, entah sosial media, entah yang lainnya, entah ke jurusan itu
saya rasa sekarang sudah sangat mudah didapatkan karena bisa akses di mana saja. Apalagi sekarang WFH ya, kuliah juga masih rata-rata di rumah, otomatis internet itu sudah kebutuhan primer sekarang. Itu untuk yang pertama. Yang kedua itu mencari channel atau kenalan kakak tingkat yang sudah sering ke luar negeri. Mungkin ini cara yang dulu saya lakukan. Dulu nggak kepikiran sih ke luar negeri, cuma kepikiran lomba aja. Saya punya kenalan namanya dulu itu Mas Reza, jadi saya minta ke Mas Reza yang pertama di Surabaya itu. Dan dari Mas Reza, saya kenal sama yang namanya Mbak Etika. Mbak Etika ini kebetulan juga Mapres FIP, dan akhirnya saya bisa ikut ke Jogja, dan dari Jogja itu pas kegiatan di sana, lebih tepatnya pas latihan, saya kenal sama Mas Orido sendiri, ya yang mengajak saya akhirnya ke Thailand tersebut. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah punya channel dia, sudah punya kenalan, kita harus paham juga kegiatan apa yang kita ingin ikuti gitu. Jangan sampai kita paham student exchange tapi kita ikutnya conference, itu kan dua hal yang berbeda. Kalau conference kan biasanya minimal ya mungkin hampir 1 semester atau 3 bulan, sedangkan itu exchange ya. Kalau conference itu paling 1 minggu, 2 minggu. Kalau exchange itu biasanya cukup lama, lebih dari 1 bulan. Jadi ketika kita ingin mengikuti kegiatan di luar negeri, kita harus paham kegiatan apa yang kita ingin ikuti. Belum lagi PPL atau KKN antar bangsa. Itu kan mungkin sering dengar ya kata-kata KKN, PPL. Itu lebih ke pengabdian sih. Kita pengabdian ke masyarakat di sana. Kalau PPL dan KKN antar bangsa itu biasanya sekolah Indonesia di Malaysia atau sekolah Indonesia di Thailand, di Brunei, biasanya kita ke sana. Untuk yang terakhir, mungkin dari kita sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama paham, jangan malu dan jangan takut mencoba. Karena gimana ya, kalau kita nggak pernah start, kita juga nggak akan pernah finish gitu. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita juga nggak pernah tahu. Mending mencoba daripada nggak sama sekali. Mencoba dan gagal itu lebih baik daripada kita nggak pernah sama sekali mencoba. Dan mungkin ini dokumentasi yang tersisa dari perjalanan kami ke Thailand. Mungkin yang pertama itu jelas ya, itu masih di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu di bawahnya itu kita sudah mendarat, dan yang di tengah ini sedang transit di Kuala Lumpur International Airport. Jadi luar negeri pertama saya itu bukan di Thailand, tapi di Malaysia, lebih tepatnya di Kuala Lumpur. Mungkin yang paling saya ingat gitu ya, sharing-sharing aja. Paling saya ingat itu yang paling kanan, itu adalah salah satu masjid yang ada di Kota Hat Yai. Dan kebetulan pada saat itu juga hari Jumat, jadi saya Jumatkan di sana. Mungkin teman-teman bisa bayangin serunya khotbah pakai bahasa Thailand di sana deh. Lalu ini seketika sudah di Thailandnya, yang di tengah atas itu di depan, kita nyebutnya rektorat ya, biar gampang, itu di depan rektoratnya PSU, Prince Songkla University. Di depan itu gerbang selamat, sebelah kanannya gerbang selamat datang. Kiri itu di depan rumah sakitnya Prince Songkla University. Lalu di bawah ini lebih ke wisatanya yang paling kiri bawah itu adalah floating market. Terus yang di tengah itu seperti pasar malam juga, dan di sana juga pasar malamnya ramai gitu ya, asik. Harganya juga murah-murah kalau di Thailand. Terus yang terakhir paling kanan itu adalah ASEAN Night Bazaar. Jadi kayak seperti pasar malam juga sama, cuma lebih tertata, dan dulu juga kayaknya diperuntukkan untuk kegiatan untuk seukuran ASEAN. Nah, ini ketika proses conference-nya dan materi. Untuk yang kiri atas itu pemateri, itu masih pembukaan dari kedutaan besar. Lalu yang kiri itu juga kiri bawah ketika sedang foto bersama, dan yang di tengah ini yang diberi itu adalah salah satu mahasiswa UNES juga, dia guest speaker di tema pendidikan.
namanya Mbak Sania, kebetulan dia juga Mapres 1 Feb 2019. Jadi ke sana untuk UNES sendiri, ketika asing ini ada nggak cuma dari FIP, tapi ada dari FIS, ada dari FMIPA, ada dari FE, satunya dua orang dari FE. Tapi kalau dari jurusan saya, dari BK itu ada 4 orang. Dari FIS ada 2, FMIPA-nya 1. Nah, ini sedikit membantu buat teman-teman juga ya. Mungkin masih banyak yang bingung akun-akun mana yang harus di-follow. Ini sama sekali nggak endorse ya, tapi kalau mau endorse juga nggak apa-apa. Yang pertama ya jelas ketika kita ingin tahu kegiatan di luar Indonesia, tapi yang masih ada hubungannya dengan Indonesia, kita akan follow yang pertama PPI Dunia. Itu udah verified ya, udah centang biru. Jadi itu udah valid gitu. Di situ biasanya merepost akun PPI yang lain. Jadi PPI itu bukan cuma PPI dunia, tapi PPI itu seluruh dunia itu ada PPI Singapura, ada PPI Thailand, ada PPI Eropa, ada PPI Amerika, Ceko, Inggris, Irlandia, Australia, dan macam-macam gitu. Jadi PPI ini perhimpunan pelajar Indonesia yang ada di seluruh dunia, dan setiap negara biasanya ada satu akunnya. Lalu yang kedua ini ada The Javato Foundation. The Javato ini seperti apa ya, pengabdian juga, pengabdian di luar negeri. Ini juga biasanya anak-anak UNES, anak-anak universitas lain biasanya mengikuti di Javato. Selain itu, mungkin yang lebih ke akademik yang di PPI Dunia, tapi yang 3 saya contohkan di sini lebih ke pengabdiannya. Tapi ini akun-akun yang sering sekali jadi acuan mahasiswa untuk minimal ingin mencoba yang namanya kegiatan di luar negeri. Mungkin selain ini kalian bisa explore lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya, karena kegiatan luar negeri itu sebenarnya sangat banyak, tinggal yang pertama memang dari diri kalian sendiri. Mungkin sisanya kita komunikasi aja, biar nggak banyak apa ya PPT gitu. Mungkin kalian juga ingin komunikasi langsung. Kalau dari saya yang terakhir, cobalah setiap kesempatan yang ada di depanmu. Nanti kalian akan tahu sendiri mana yang akan membuat kalian sukses. Untuk kalian sukses. Mungkin untuk presentasinya cukup sekian dari saya. Itu di bawah ada akun sosial media dan nomor saya. Barangkali ada yang mau PC. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah ini dari moderator Mas Ari bisa memimpin. Barangkali ada diskusi. Baik, terima kasih Mas Rian atas materinya yang sangat menginspirasi dan super sekali ya kalau kata Pak Mario Teguh. Nggak kebayang sih ya kalau saya sendiri gimana rasanya ke Thailand gitu Jumatan khotbah mendengarkan bahasa Thailand itu akan sangat apa ya, sangat kering banget ya mungkin ya. Ya, bisa Baik, dibayangkan serunya sih Mas. Iya. Oke. Baik teman-teman, nanti kita sistem tanya jawabnya di akhir sekalian ya. Jadi setelah ini ada penyampaian materi dari pemateri kita yang kedua, ada Kak Supriyaningsih. Halo Kak Supriyaningsih, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, suara masuk. Oke, baik. Jelas ya? Agak sedikit putus-putus Kak. Mungkin bisa agak mendekat ke input suaranya biar lebih bagus nanti. Oke. Baik, tanpa berlama-lama kepada Kak Supriyaningsih, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Suaraku terdengar jelas kan ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jelas Kak. Oke ya, saya mulai. Nah, tadi saya udah buka ya dengan salam. Sekarang saya buka dengan perkenalan saya. Perkenalkan, nama saya Supriyaningsih nih. Nama panggilan saya Yani. Saya Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi tahun 2018 Ekonomi UNES. Nah, ya
Saya lahir di Kebumen 17 Februari 2000, saya asal Gombong, Kebumen. Nah, akun media sosial saya itu udah ada. Barangkali ada yang butuh atau mau tanya-tanya tentang nanti tentang student exchange atau yang lainnya seperti itu. Bisa ditulis atau di screenshot atau gimana ya. Oke ya. Oke, next Kak. Oke, di sini saya diberi kesempatan untuk apa ya? Sharing tentang student exchange karena saya alhamdulillah pernah mengikuti kegiatan student exchange waktu semester 2. Di mana itu kan background-nya ada ya. Next Kak, coba. Nah, saya student exchange di University Pendidikan Sultan Idris. Nah, University Pendidikan Sultan Idris ini berlokasi di Perak, Malaysia. Nah, karena saya Fakultas Ekonomi, saya juga masuk di sana juga Fakultas Ekonomi juga dengan prodi yang seirama karena saya pendidikan ekonomi koperasi dan di sana alhamdulillah ada juga yang berkaitan dengan ekonomi yaitu pendidikan ekonomi karena di situ kampusnya yang itu tentang pendidikan gitu prodi-prodinya jurusannya itu tentang pendidikan semua jadi match gitu loh. Oke, next Kak. Nah, seperti apa sih kampusnya? Oke, bisa lihat nih. Nah, itu gambar kampusnya ya. Saya selama 1 semester di University Pendidikan Sultan Idris Malaysia hanya 1 kali pernah menduduki di gedung itu waktu ujian akhir semester. Ruangan itu gimana ya? Gede kayak kalau di Indonesia tuh kayak nyebutnya auditorium, tapi auditorium itu digunakan untuk kuliah juga seperti itu. Pokoknya mungkin bangunannya keren gitu ya kayak semi Inggris gitu. Oke, next coba lihat gambar lain Kak. Nah, itu gambarnya juga ada. Next lagi Kak. Nah, bentar Kak, bentar. Nah, itu yang gambar terakhir itu gambar gedung fakultas-fakultas yang ada di Universitas Pendidikan Sultan Idris atau yang biasa disebut UPSI Malaysia gitu. Oke, next Kak. Nah, ini lanjutan ya, seperti apa? Nah, ini gambar UPSI ketika malam hari. Ya, mungkin saya kasih gambaran malam hari karena apa? Karena di UPSI itu kampus sama asrama itu jadi satu. Jadi mahasiswa itu tidur di lingkup kampus gitu loh. Satu gerbang isinya kampus sama asrama. Jadi kalau misal apa ya, aku selama 1 semester di sana hampir full time itu kegiatannya malam dan kuliahnya malam sampai jam 11 malam dan aku pulang sendirian karena saya sendiri dari UNES itu yang seangkatan hanya saya sendiri jadi saya setiap kuliah apa-apa sendiri dan ketika kuliah malam dan pulang jam 11 malam pun juga sendiri seperti itu. Itu gambaran kondisi malam di kampus. Next, Kak. Nah, itu perpustakaan dari UPSI. Next, Kak. Nah, oh ya, tadi yang perpustakaan itu, asal kalian tahu, itu perpustakaan buka 24 jam. Dan bisa kita booking untuk 1 orang, 1 ruangan. 1 orang bisa untuk sambil tidur, sambil makan gitu loh. Jadi kita itu booking pakai kunci gitu. Karena sistemnya 24 jam, jadi full wifi untuk kegiatan apa aja itu bisa di situ. Biasanya di situ untuk rapat bisa, untuk ngerjain tugas bisa. Banyak sih, banyak juga mahasiswa luar negeri di situ sharing-sharing juga sama ya gitu. Pokoknya enak pokoknya di situ. Nah, itu yang di sebelahnya itu gambar fakultas ya, fakultas-fakultas gedung fakultas. Karena di sana itu mengelompok jadi satu, seluruh fakultas di UPSI itu jadi satu. Jadi misal fakultas MIPA, fakultas olahraga, fakultas
ekonomi itu jajaran semua dan hanya jika kita mengunjungi antar fakultas itu ada tangganya sendiri gitu loh. Jadi nggak usah kita harus turun gitu seperti itu. Oke, next Kak. Nah, itu foto Fakultas Ekonomi. Itu fakultas yang saya tempati. Ya, bangunannya menurut saya kalau dibandingkan dengan UNES mungkin beda jauh ya. Karena di sana itu sistemnya udah beda, ada smart class-nya. Gimana sih ya? Ruangan dosennya pun satu dosen satu ruangan. Jadi misal ya, kalau kita untuk bimbingan untuk skripsi itu bisa langsung masuk ke ruangan dosennya seperti itu. Dan ruangan dosen itu berada di lantai tertinggi. Kalau di Indonesia kan biasanya dosen karena mungkin takutnya orang sudah sepuh jadi di bawah. Nah, tapi kalau di sana itu memang untuk dosen-dosen, profesor itu semuanya ada di lantai 4, lantai paling tertinggi seperti itu. Oke, next Kak. Nah, seperti apa sih fasilitasnya? Nah, ini gambar yang pertama itu apa? Itu bukan fakultas ya, bukan gedung fakultas, tapi itu asrama siswa. Nah, kalau di UPSI Malaysia itu mahasiswa baru atau mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris wajib di asrama. Kalau di Indonesia kan sistemnya kos-kosan gitu ya, dan hanya asrama itu kayak misal yang bidik misi saja atau hanya orang tertentu saja. Tapi kalau di sini di UPSI itu seluruh mahasiswa masuknya di asrama. Jadi asrama misal satu gedung itu bisa sampai ribuan karena kita satu pintu itu memiliki 3 kamar dan satu kamarnya itu 2 orang. Seperti itu. Oke, next Kak. Nah, itu ada masjidnya namanya Masjid Al-Mursyidin, itu masjid terbesar di tengah-tengah antara gedung-gedung fakultas sama gedung asrama. Jadi di tengah-tengahnya. Jadi misal apa ya? Pokoknya sumbernya gitu loh. Kalau misal kita mau pulang ke asrama, kita ke masjid dulu. Kalau ke fakultas juga. Nah, gitu. Oke, next Kak. Nah, ini foto apa ya? Buat adventure. Gimana sih? Di sana itu nggak hanya kuliah-kuliah saja, namun di sana juga kayak ada tempat untuk hiburan sama itu tuh kayak gitu punya adventure gitu. Soalnya di sana itu lebih ke kayak game bareng-bareng banget gitu loh. Karena ada organisasi yang menuju ke adventure kayak mungkin di sini tuh semi mapala gitu ya. Oke, next Kak. Nah, itu karena UPSI merupakan universitas pendidikan. Nah, di situ ada jurusan, ada fakultas sukan. Kayak Upin Ipin ya, sukan itu artinya apa? Olahraga. Nah, sains sukan itu dia memiliki arena sendiri. Arena itu apa sih ya? Arena tuh kayak gor, tempat lari, bulu tangkis, tenis, kolam renang, dari semuanya itu ada. Nah, jadi di sana karena karena fakultas sama asrama itu dijadikan satu, otomatis mahasiswa yang misal kita ingin renang, otomatis tinggal langsung datang ke kolam renangnya. Dan istimewanya di sana karena Malaysia adalah negara yang mayoritas Islam, mengedepankan Islam, agama Islam, di sana itu jadi ada hari tertentu yang memuliakan wanita. Jadi ada hari Rabu, wanita itu hanya boleh pokoknya hari Rabu itu semua wanita boleh renang di situ tanpa ada laki-laki gitu. Jadi enaknya di situ ada pembagian laki-laki dan wanita. Oke, next Kak. Nah, ini foto apa ya? Rooftop-nya Fakultas Ekonomi. Kalau fakultas lain kurang paham sih punya rooftop apa enggak, maksudnya kantin gini. Buat nongkrong, buat belajar. Pokoknya kalau di gedung-gedung di UPS itu desainnya apa ya?
desainnya itu kayak membuat mahasiswa itu lebih nyaman dengan pembelajaran gitu loh. Lebih sering ke, misal kita pembelajaran di indoor, tapi ada kesempatan juga di outdoor. Misal kita penelitian di antar mahasiswa di jam waktu tertentu seperti itu. Atau biasanya pembelajaran di sini di rooftop ada, nanti sistemnya outdoor gitu. Next, Kak. Nah, itu apa? Itu mesin cuci ya, itu Dobi. Kalau di bahasa Malaysia itu namanya Dobi. Karena mahasiswa, itu asrama kan ya, asrama itu kan ribuan. Sampai puluhan ribu di satu gedung. Nah, jadi disediakan itu Dobi, mesin cuci. Nah, di sana itu sama sekali nggak ada orang. Karena di sana itu lebih udah maju gitu loh, udah nggak ada memakai orang untuk pekerja, untuk menjalankan mesinnya, tapi di sana itu hanya menggunakan koin bukan koin sih, duit, uang receh ringgit Malaysia yang sen 50 sen. Dapat 5 koin itu dimasukkan ke mesin cuci, nanti otomatis pakaian yang di dalam mesin cuci itu langsung berjalan sendiri dan akan berhenti sendiri. Seperti itu. Itu bedanya Indonesia sama sana. Yeah. Oke. Next, Kak. Nah, aku bisa ikut student exchange itu dapat dari mana? Nah, karena saya fakultas ekonomi, saya dapat info itu waktu itu dapat dari teman saya, karena teman saya itu aktif di bagian jurusan ekonomi, tepatnya di prodi internasional, ya di IUP. Mungkin yang UNES itu paham ya IUP itu apa? International Undergraduate Program. Itu kelas internasionalnya Fakultas Ekonomi. Enggak, di UNES. Fakultas Ekonomi ada tapi hanya pendidikan. Tapi tahun sekarang udah ada lagi. Nah, kemarin waktu aku dapat info, otomatis info itu disebarkan pada aku semester 1 ya. Nah, aku dapat info itu September, baru masuk berapa minggu kuliah, langsung di-share, dan aku tertarik karena alhamdulillahnya karena saya kelas internasional, jadi pengen cari sesuatu yang berbasic internasional gitu loh. Nah, saya ikuti follow-follow kegiatan itu. Nah, itu kan ada persyaratannya. Nah, ternyata pendidikan ekonomi koperasi itu melakukan credit transfer atau student exchange itu di semester 1. Nah, saya kan pas semester 1. Nah, otomatis saya langsung mengumpulkan berkas-berkas. Nah, gitu. Next, Kak. Nah, itu berdasarkan produk itu, kalau itu pamflet tahun kemarin. Tahun kemarin yang melaksanakan di pandemi sekarang. Nah, tapi karena kalau kalau yang student exchange di pandemi sekarang, dia waktu itu udah dipulangkan, akhirnya dipulangkan dan kuliah online juga seperti itu. Oke, next, Kak. Nah, mungkin tanya ya, gimana dengan akomodasinya kalau ikut student exchange itu gimana? Nah, waktu itu saya karena sudah mengikuti seleksi pemberkasan dan seleksi wawancara dengan wakil dekan kemahasiswaan, wakil dekan bagian keuangan, sama wakil dekan yang lainnya itu udah fix gitu loh. Karena pokoknya yang sesuai, pendidikan koperasi itu semester 1, ekonomi pembangunan itu semester 3, manajemen itu semester 1, terus pendidikan akuntansi semester 1 dan 3 dan akuntansi semester 1 gitu, dan pokoknya pas di bagian-bagiannya masing-masing. Nah, di Lala waktu itu yang pendidikan ekonomi koperasi hanya saya yang minat. Nah, saya diterima dan next, Kak. Nah, itu saya dapat LOA ya, letter of acceptance. Nah, itu nanti dapat itu dari University Pendidikan Sultan Idris langsung. Next, Kak. Nah, itu ketika dapat LOA dari UPSI, itu langsung dapat biaya, rincian biaya.
Nah, rincian biaya itu bisa dilihat ya, tapi di bagian yang sebelah pojok sebelah kanan. Nah, itu ada yang WISE. WISE itu berarti udah tercover oleh kampus. Pokoknya di sana itu registrasi udah gratis, gitu ya. Apa di biaya kampus itu udah gratis, servis, terus asrama itu udah gratis. Yang bayar itu kayak tes kesehatan, karena tes kesehatan itu waktu saya itu habis 2 kali di Indonesia sama di Malaysia gitu. Sama bayar apa ya, buat registrasi dapat ID card KTM. Kalau di Indonesia itu kayak KTM. Kalau kalau di sana itu KTM-nya sistemnya gimana ya? Kayak KTP, tapi dalam KTP itu isinya deskripsi apa kampusnya, nama, terus nama nomor paspor sama langsung ke ATM-nya. Jadi ATM sama KTM-nya itu jadi satu, ATM dan KTM jadi satu. Nah, itu ya berarti kurang lebih habisnya 1000 sekian ringgit ya. Satu ringgitnya waktu itu saya 3.500. Oke, next Kak. Nah, itu bukti transfer saya waktu pembayaran visa di Indonesia ke Malaysia. Karena bayar visa itu 2 kali waktu itu, visa Indonesia Malaysia dan Malaysia ke dan di Malaysianya gitu. Pokoknya 2 kali waktu itu harus datang ke mana ya? Ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta langsung. Waktu itu saya langsung ke Jakarta untuk registrasi dan bayar sendiri di lantai 37. Waktu itu ingat banget, sendiri, bener-bener sendiri. Karena dari kampus tidak ada apa ya, pendampingan diantar gitu loh. Hanya pendampingan berkas-berkasnya ini gitu. Seperti itu. Next. Nah, ini ya, gimana dengan akomodasi? Yang ini kan asrama gratis. Nah, karena asrama tadi yang di awal udah saya jelaskan kan ya. Asrama itu ada yang warna biru itu asrama untuk mahasiswa reguler. Nah, kalau yang asrama ini asrama untuk mahasiswa internasional. Nah, di sini itu tidak hanya untuk mahasiswa yang student exchange, tapi ada mahasiswa yang S1, S2, S3-nya itu memang di UPSI, tapi berasal dari negara lain. Di situ waktu aku student exchange, ada orang Bangladesh, ada orang India, ada orang Colorado, ada orang Cina, mana lagi ya? Ada orang Thailand juga, sama pengurus-pengurusnya. Di situ ada semua. Nah, waktu itu dilalah aku tuh satu rumah dengan orang Cina asli. Jadi ketika aku di mana? Di UPSI, di kos-kosan ya, di kamar itu kalau mau pinjem barang atau minta barang sesuatu ke roommate kamar sebelah itu harus pakai bahasa Inggris karena mereka nggak bisa pakai bahasa Indonesia gitu, apalagi Malaysia karena dia full emang dari Cina gitu. Dia lagi S2 sama S1, mereka satu kamar gitu. Oke, next Kak. Nah, itu fotonya ya. Nah, itu bukan fakultas apa? Asramanya untuk mahasiswa kelas internasional gitu. Itu next. Nah, di sana itu ngapain aja? Nah, waktu pertama kali datang itu karena saya udah beli apa ya? Udah beli tiket ke Malaysia itu waktu Desember untuk pemberangkatan Februari. Tapi kenyataannya saya itu visanya di-delay sama Malaysia. Delaynya 3 mingguan, cukup lama, 1 bulan ya. Saya sudah 1 bulan di Jakarta ngurusin visa, ternyata delay. Jadi hanya berdua tuh yang delay. Jadi saya sama temen cutting saya telat untuk pemberangkatan. Jadi waktu ospek ini foto ospek ya. Ospek di sana untuk mahasiswa baru untuk kelas internasional maupun reguler. Jadi hanya
segitu aja. Sebenarnya itu aspeknya bareng sama orang Cina, orang Thailand, orang Libanon, banyak orangnya. Tapi karena saya sendiri telat masuknya, jadi hanya mereka. Ternyata ketika kita di bandara dijemput, kita bersama, saya sama kating saya, Fakultas Ekonomi, dijemput dengan bebarengan maskapai lain, tapi mereka anak UNES juga ternyata. Dia anak Fakultas Teknik, anak PKK, sama itu yang bule satu, dia dari Colorado. Dia prodi PGSD. PGSD yang melakukan student exchange di UPSI. PGSD Colorado. Oke, next Kak. Nah, itu juga masih pengurus itu di ICT itu apa ya, pembayaran 660 ringgit, inget banget waktu itu duit aku kurang, ya 660 ringgit untuk pembayaran apa ya, apa sih, pembayaran kayak registrasi gitu loh, tapi registrasi di awal sama untuk apa ya, MCU, ya medical check up. Nah, medical check up itu dibayar di sini semua, terus abis itu langsung dapat ID card, kartu tanda mahasiswa gitu. Oke, next Kak. Nah, ini cutting saya yang telat penundaan visanya. Dia dari ekonomi pembangunan, Kak Putri, ekonomi pembangunan semester 4. Dan saya sendiri yang benar-benar semester 2. Ya, jadi karena saya sama-sama fakultas ekonomi, saya otomatis satu kamar berdua dengan Kak Putri. Seperti itu. Next, Kak. Nah, ini foto saya, next, Kak. Belum. Nah, ini foto saya waktu apa ya? Waktu perkuliahan economic development. Nah, di sana itu karena economic development itu tentang apa ya? Tentang perkembangan pembangunan ekonomi di dunia. Jadi dilalah karena di kelas itu ada orang mana ya waktu itu? Orang Tasmania. Tasmania ada di situ juga. Sama aku orang Indonesia, orang Thailand juga, terus sama Malaysia. Nah, jadi dikolaborasikan jadi satu. Nah, di sana itu sistem pembelajarannya setiap akhir UTS atau akhir UAS itu ada penampilan seberapa paham kamu mempelajari mata kuliah ini sama dosen ini gitu. Nah, ketika presentasi, nah ternyata kita satu nih sama orang Malaysia aku. Saya menjelaskan tentang ekonomi Indonesia dan mereka menjelaskan ekonomi Malaysia. Nah, itu identik itu pakaian Malaysia ya, dan aku sendiri pakai batik sama pakai kebaya. Aku di sana memang sengaja bawa kebaya, tapi itu batik asli Malaysia seperti itu. Nah, itu juara satu penyampaian ekonomi di kelas. Semua kelas itu digabungkan jadi satu untuk ditampilkan. Itu. Next, Kak. Iya, ini masih lanjut. Nah, selain itu kegiatannya, kalau di sana itu ada 3 bagian penting organisasi kayaknya di. Kalau di Indonesia kalau BEM itu di fakultas ya, BEM fakultas gitu atau universitas. Nah, kalau di sana karena fakultas, gedung-gedung fakultas dengan asrama itu dijadikan satu gerbang, satu pengawasan oleh UPSI, maka di sana ada organisasi yang mengawasi organisasi kayak BEM, tapi BEM untuk asrama gitu loh. Mereka ya pokoknya kayak BEM tapi di asrama. Terus ada juga BEM untuk fakultas gitu. Nah, kalau yang ini itu kegiatan dari BEM dari Fakultas Ekonomi. Nah, tujuannya untuk sasarannya itu untuk mahasiswa baru sama mahasiswa kelas internasional gitu. Nah, ini kegiatannya kayak semi KKN mini. Kalau di Indonesia itu KKN. Nyebutnya KKN mini sih, soalnya cuma 3 hari di desa terpencil di pelosok negeri Perak, Malaysia, dan kita disuruh ngajar anak SD, terus ngajak mainan anak SD, memperkenalkan
gimana cara berbahasa dengan bahasa Melayu atau di anak SD, terus sama karena kayak semi KKN itu di situ kita tidurnya, coba teks dulu Kak. Nah, itu ya. Nah, itu foto anak SD yang sedang apa ya? Sedang persiapan untuk makan. Jadi kita itu kayak mengarahkan gimana cara cara persiapan makan yang baik dan benar kayak cuci tangan baik ya gitu di anak-anak desa gitu. Itu SD-nya memakai hijab semua dan yang putra pakai peci semua karena di sana sih itu sistem sekolah sistem pendidikannya itu untuk usia SD. SD itu di sana dinamakan SK, Sekolah Kebangsaan. SK di Malaysia karena Malaysia itu memiliki 3 rumpun. Ini untuk sharing aja ya. 3 rumpun yaitu rumpun Melayu, rumpun India, dan rumpun Cina. Jadi mereka itu tidak ada yang satu sekolahan, satu gedung. Kalau yang Cina, mereka dari TK sampai SMA itu isinya Cina semua gitu. Terus yang India pun juga sama, yang Melayu juga sama. Karena Melayu itu identik dengan Islam. Kalau yang Cina itu Kristen Katolik, kalau India itu Hindu. Nah, gitu. Jadi karena apa ya? Dari SD, TK tuh di sana ada nggak ya? SD sampai SMA itu sudah diajarkan berbahasa Cina, India, dan Melayu. Pokoknya kalau di sana ketemu orang yang mukanya India, rumpun India, itu pasti dia berkomunikasi sesama India menggunakan bahasa India tetap. Melayu tetap menggunakan Melayu, sedangkan orang Cina tetap menggunakan bahasa Cina. Meskipun mereka tinggal di Malaysia dan mereka adalah orang Malaysia. Seperti itu. Itu hanya informasi ya. Jadi nggak ada yang jadi satu. Itu. Kalau di sana itu lebih ditekankan putra sama putri itu dipisah. Budayanya gitu. Karena bukan muhrim seperti itu ya. Next, Kak. Nah, ini foto yang aku ambil ketika aku apa ya KKN kan, habis dari sampai di SD itu saya dijemput oleh orang tua angkat, ibu angkat yang ditetapkan ibu angkat saya di sana, dan saya harus tinggal di rumah itu 3 hari gitu loh, biar tahu gimana cara tinggalnya, cara mandi pun diajari, masya Allah, cara mandi, terus cara masak, cara makan, budaya-budaya di sana gitu, seharian di sana, terus cara belanja pasar di sana itu gimana. Oke, next Kak. Oke, nah ini foto bareng-bareng semua ya, sama anak SD-nya, sama panitia BEM FPI, Fakultas Pengurusan Ekonomi UPSI, sama kita yang dari kelas internasionalnya gitu. Itu namanya SK ya, SK Sungai Jernih, Kebangsaan Sungai Jernih. Itu memiliki 3 bendera yang berbeda, yang tengah bendera Malaysia, yang sebelah kanan itu bendera negeri. Karena di sana itu, ini untuk informasi aja ya, kalau di Malaysia itu setiap provinsi memiliki 1 bendera. Gitu. Kalau di Indonesia kan hanya logo di baju ya, apa sih? Kayak di baju yang kayak Jawa Tengah gitu loh, logo-logo. Tapi kan jarang digunakan dalam bentuk bendera seperti itu. Nah, kalau di sana itu dilambangkan dengan bendera negara Perak, negeri Perak itu benderanya seperti apa, negeri Perlis itu seperti apa, negeri Melaka itu seperti apa, itu sudah memiliki bendera yang berbeda-beda seperti itu. Next, Kak. Cek Kak Yani, waktunya tinggal 5 menit lagi untuk menyampaikan materi. Oke, nggak apa-apa. Itu foto-foto saya ya, sama Fakultas Ekonomi, sama anak UNY. Nah, itu ibu angkat saya. Oke, next. Nah,
Pokoknya kalau kegiatan di internasional itu kalian harus gabung dengan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Setiap kampus, setiap sekolah, setiap negara itu ada, pasti ada. Nah, oke, next, Kak. Nah, iya. Nah, itu kegiatan dari BEM-nya yang di asrama. Kita mengunjungi kota bersejarah di Malaysia, yaitu Kota Melaka, selama 3 hari. Kita tidur di hotel 3 hari untuk pelaksanaan explore history Malaysia. Oke, next, Kak. Nah, itu iftar, buka bersama dari PPI. Oke, next, Kak. Nah, itu ada 2 univ, karena kita satu pasukan UNES sama pasukan UNY. Oke. Next, Kak. Nah, ini kegiatan-kegiatan internal sih, untuk kelas internasional juga. Next, Kak. Nah, diajarkan tari budaya, tari khas Malaysia gitu untuk kelas internasional. Next, Kak. Nah, kalau ini sih foto mainan ya, main maksudnya di luar mana? Di luar jam kuliah gitu. Oke. Next. Ya, next, karena saya suka adventure, jadi mainnya di hutan-hutan gitu. Ya, itu next. Nah, ini di Genting Highland. Naik Skyway ke puncak gunung, hanya bayar 10 ringgit, udah gitu. Nah, next. Nah, ini ya. Next, Kak. Nah, bagi saya itu the power of dream itu be brave to apa ini? Ayo, next. Nah, be brave to dream. Pokoknya kita harus berani bermimpi gitu loh. Berani bermimpi. Karena dulu itu sebenarnya saya punya mimpi, saya pengen kuliah di Sydney, Australia. Tapi ternyata jurusan-jurusan yang waktu scholarship di sana itu susah gitu loh sama saya, karena saya dulu waktunya basicnya akuntansi, tapi kok nggak ada yang matching gitu, dan nggak ada gitu. Ya udah, nunggu aja cuma daftar UNES dan alhamdulillah keterima. Nah, ketika next, Kak, itu ada lagi. Nah, tuh, take a chance, ambil kesempatan. Kesempatan itu tidak, menurutku memang bisa datang 2 kali, tapi pokoknya sedikit banget gitu loh. Tapi ketika ada kayak program-program yang misal kamu bisa, ya kamu ikuti gitu loh. Nah gitu, kayak mungkin kayak student exchange di Fakultas Ekonomi ini, mungkin karena saya mengambil kesempatan itu, karena yang lain itu nggak ada yang ambil sama sekali. Jadi lebih besar diterima. Ya, ternyata memang benar-benar diterima ya, karena kita berani gitu loh. Nah, itu yang bawah repeat. Repeat itu artinya apa? Mengulang-ulang. Nah, kita itu ketika memiliki mimpi itu harus diulang-ulang. Aku pengen ke Malaysia. Aku pengen ke Inggris. Aku pengen Inggris. Pokoknya disebut, aku pengen ke Inggris, aku pengen ke Inggris gitu loh. Dan share, kita dibagikan keinginan kita itu disampaikan kepada semua orang, karena tidak tahu semua orang itu yang mendengar impian kita itu ternyata dia punya mungkin channel untuk mengabulkan keinginan kita, atau mungkin diajak bareng, atau mungkin teman kita itu pada orang lain juga tahu seperti itu. Nah, itu ya.
Karena moto saya itu orang lain bisa, maka saya harus bisa. Orang lain belum bisa, maka saya harus pertama kali bisa. Karena itu moto saya, jadi saya selalu terapkan dalam hidup saya. Itu. Oke, itu sekian dari saya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yani yang sudah menyampaikan materi tentang sharing-sharing pengalamannya dalam student exchange di UPSI atau Universitas Sultan Idris di Malaysia. Baik, banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat. Ini mungkin tidak akan bisa terjawab satu persatu karena waktu kita yang terbatas, jadi saya akan membacakan beberapa pertanyaan terpilih ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini ada pertanyaan dari Dias. Kak izin bertanya, hal apa aja sih yang perlu kita persiapkan untuk berkegiatan di luar negeri seperti itu? Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Rian terlebih dahulu. Oke, tadi pertanyaannya persiapan ya, Mas Eko? Ya, apa saja sih yang perlu kita siapin? Oke, siap. Kalau jawaban dari saya, apa yang perlu kita persiapkan yaitu kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus tahu kegiatan apa yang akan kita ikuti. Yang pertama, entah itu exchange, entah itu kegiatan seperti saya international conference atau PPL KKN, pelatihan seperti PLTAK Edmat. Jadi kita harus paham kita mau ikut kegiatan apa nantinya. Lalu persiapan selanjutnya, di setiap kegiatan itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Maka kita juga harus memahami kegiatan itu nanti ngapain, apa yang perlu dipersiapkan. Lalu kita juga, yang jelas kalau dari saya sih itu, mungkin tambah-tambahannya kita semua sudah paham masalah paspor mungkin. Kalau ASEAN sih untuk international conference masih bebas visa ya, kecuali exchange. Exchange itu pasti pakai visa karena lebih dari 1 bulan. Jadi visa itu kalau lebih dari 1 bulan biasanya. Tapi kalau international conference itu tidak perlu pakai visa karena tidak sampai 1 bulan. Kalau dari saya mungkin itu, Kak. Monggo dari Mbak Yani, barangkali ada jawaban lain. Yang dipersiapkan ya. Ya, benar Kak. Hal-hal yang perlu disiapkan itu, ya tadi yang dibilangkan oleh Kak Rian itu, apa tujuan kita kayak misal tadi ya, international conference. Nah, itu kan basicnya kayak penelitian gitu. Nah, kalau kalian memang basicnya di penelitian, berarti kalian tekuni gitu loh di bidang penelitian itu, sama ditingkatkan di basic-basic public speaking di bahasa Inggris seperti itu. Terus kalau kalian memang pengen bener-bener pengen ke luar negeri, kegiatan internasional, dan mungkin dari fakultas atau dari universitas sulit untuk mengeluarkan dana bantuan, ya berarti kalian udah biasa nabung dari sekarang gitu loh, untuk the next kegiatan kalian biar langsung berangkat gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Rian dan juga Kak Yani. Jadi hal-hal yang perlu kita siapin itu yang pertama kita harus mengetahui nih, aku ini pengen ikut kegiatan yang seperti apa, apakah exchange ataukah sekedar conference ataukah pelatihan. Lalu kita lihat ketentuannya seperti apa. Jika kegiatannya kurang dari 30 hari, mungkin kita bisa menggunakan hanya paspor. Tapi ketika kegiatannya itu dirasa lebih dari 30 hari, maka kita harus mempersiapkan visa seperti itu. Jadi yang pertama kali harus teman-teman tentukan adalah jenis kegiatan yang ingin teman-teman pilih seperti itu. Lalu ini pertanyaan yang kedua untuk Kak Yani. Kak izin bertanya, apakah kegiatan student exchange harus mengambil satu jurusan yang sedang kita tempuh di perkuliahan? Terus apabila kita mengikuti student exchange yang tidak bermitra dengan universitas kita, apakah sulit untuk mengurus surat-suratnya? Jadi pertanyaannya ini, apakah student exchange ini hanya bisa dengan satu jurusan? Misalnya kan kalau kakak dari ekonomi, pendidikan koperasi, maka ngambilnya exchange harus koperasi. Dan apakah harus bermitra dalam hal ini UNES bermitra dengan Universitas Sultan Idris ataukah boleh yang tidak bermitra seperti itu Kak? Monggo bisa dijawab Kak Yani. Oke, pertanyaan pertama ya, apakah harus sejurusan atau seprodi? Nih, karena kita student exchange itu kan pertukaran mahasiswa, di mana kita dapat ilmu dari sana
dan mahasiswa yang di sana juga dapat ilmu dari sini gitu tukeran. Tapi kalau misalnya kita memang tidak menginginkan prodi yang sama diambil di universitas tersebut, itu ya resikonya nanti ketika kamu itu di sana hanya mendapatkan ilmu saja seperti itu, tapi tidak mendapatkan nilai. Karena saya kan di sana student exchange-nya mendapatkan nilai gitu loh, kayak kuliah biasa. Nah gitu. Jadi kalau misalnya nggak pengen, misal ekonomi terus di sana saya ambil seni belajar nari, seni bahasa Melayu karena di sana ada prodi bahasa gitu. Nah kalau kalian minatnya di sana seperti itu, ya berarti nanti tidak di IP ketika presidium. Nah itu nilai yudisium itu nilainya nggak ada yang selaras gitu loh. Jadi nggak bisa dikaitkan dengan mata kuliah yang ada di Indonesia gitu. Cuma mungkin berarti nanti ketika kamu datang ke Indonesia lagi, kamu itu nanti ngulang mata kuliah yang ketika semester 2 kamu harusnya di Indonesia ditempuh, tapi malah kamu di luar negeri. Gitu. Tapi kamu dapat relasi, dapat ilmu gitu. Terus pertanyaan kedua itu, kalau nggak ada mitranya itu mungkin sulit. Karena apa? Karena kalau udah bermitra itu sudah bekerja sama gitu. Kalau nggak bisa kan itu kalau udah bermitra itu udah bekerja sama pembantuan. Kalau berkas-berkas yang dibutuhkan apa aja kita tahu gitu loh, dibimbing. Tapi kalau misalnya nggak bermitra, kita dibimbing dari mana? Karena nggak ada yang belum berpengalaman, nggak ada dosen yang mengaitkan dengan universitas yang bersangkutan seperti itu. Tapi mungkin jika kamu pengen student exchange ke universitas lain, tapi juga kampusmu itu juga belum bermitra, kamu bisa menjadi pelopor utama dengan kamu bilang dengan ke jurusan, bilang kalau saya pengen student exchange ke university ini, berarti kamu itu mengajukan diri ke jurusan seperti itu, biar nanti dibantu dalam pemrosesan kayak visa berkas LOA-nya juga dari fakultas. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Yani atas jawabannya. Jadi apakah harus selaras dengan jurusan? Itu tidak harus. Tapi ketika kalian tidak selaras dengan jurusan, maka konsekuensinya kalian harus mengulang materi yang kalian tinggalkan ketika exchange ke luar negeri. Dan ketika ada pertanyaan tadi, apakah harus bermitra? Itu juga tidak harus bermitra. Tapi ketika belum atau tidak bermitra ini, maka kalian harus meng-effort lebih lah, atau usaha lebih. Dalam hal ini kalian harus mengurus berkas-berkasnya, mengurus persyaratannya secara mandiri gitu. Itu. Baik, terima kasih Kak ini atas jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan yang saya rasa untuk Kak Rian. Kak mau bertanya, untuk tahap awal agar bisa ke luar negeri kan biasanya ikut lomba nih Kak. Lah, apakah dalam mengikuti lomba ini kita harus memiliki mentor atau pembimbing? Seperti itu Kak. Monggo Kak Rian. Jadi nggak harus lomba ya, mungkin itu tahap-tahapan saya. Kenapa saya bisa keluar negeri? Mungkin saya awali dari lomba. Tapi apakah keluar negeri harus dari lomba dulu? Jawabannya yang jelas tidak. Karena informasi kan bisa datang dari mana saja ya. Kamu bisa lihat seperti di PPI tadi yang sudah dicontohkan, atau mau exchange bisa ke jurusan, atau mau pengabdian tadi contohnya ke Javato atau Great Indonesia. Tapi kalau misalkan basisnya kita mau keluar negeri karena untuk penelitian seperti international conference, apakah butuh mentor? Itu saya rasa butuh, khususnya dari orang yang sudah pernah keluar negeri. Kalau dari saya, kebetulan mentornya itu namanya Mas Horido, itu mentor saya, jadi saya bersama dia yang ke luar negeri. Ada 2 cutting lagi, namanya Mbak Ferry juga, sama satunya Mbak Sania itu juga cutting, jadi saya yang paling muda di sana semester 3. Apakah butuh mentor atau tidak? Lebih baik butuh. Tapi kalau misalkan apakah harus mengikuti lomba atau enggak, jawabannya enggak. Itu mungkin gambaran langkah-langkah saya bisa ke luar negeri. Tapi kalau misalkan kalian mau langsung ke luar negeri, itu sangat bisa. Karena sekarang
untuk luar negeri sangat mudah, apalagi dengan sudah majunya teknologi sudah ada. Tapi mungkin untuk saat ini, saya lihat di contohnya saja AASIC 8, itu saja akhirnya menggunakan virtual conference, menggunakan Zoom. Tapi venue di sananya tetap di Bangkok. Mungkin exchange juga banyak yang berjalan cuma secara virtual. Jadi kita kuliah seperti ini, seperti kita sekarang di Zoom, tapi orang-orangnya luar negeri, dan atas nama instansinya itu universitas yang ada di luar negeri. Mungkin contohnya UPSI itu ada exchange, tetap ada exchange, cuma secara virtual. Mungkin seperti itu, Mas Eko. Oke, baik. Terima kasih Mas Rian atas jawabannya. Jadi, apakah kita membutuhkan mentor? Ya, itu relatif sih, tergantung kita ini mau ikut apa, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Yani ini. Kak, apakah kegiatan exchange atau pertukaran ini diadakan setiap tahun? Nah, setelah itu, apakah kegiatan exchange ini hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa internasional atau kelas reguler pun bisa? Kak Yani, silakan. Oke, dengar ya. Apa ya? Tadi yang pertama apa tadi? Apakah kegiatan exchange ini diadakan setiap tahun? Oh iya, exchange kalau di UNES, di Fakultas Ekonomi itu setiap tahun ada gitu. Dan tadi pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua, apakah yang bisa mengikuti ini hanya mahasiswa internasional ataukah mahasiswa reguler pun bisa mengikutinya? Mahasiswa reguler itu sebenarnya bisa, cuma nanti pokoknya kalau kalian memang mungkin ada dana dan kalian berani apa ya, karena di sana itu perkuliahannya menggunakan bahasa Inggris. Nah, tergantung kalian sih bisa apa enggak gitu loh, apa ya, meyakini kalian itu mampu apa enggak gitu loh. Enggak harus kelas internasional kok. Tapi gilalah waktu apa ya, waktu angkatan aku yang hanya 5 mahasiswa se-UNES di Fakultas Ekonomi itu kelas BC, bilingual kelas EP sama IUP. Gitu. Tapi untuk reguler sebenarnya boleh. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya ini terkait dengan culture shock. Terkait dengan culture shock sendiri, apakah Kak Yani mengalami culture shock ketika mengikuti pembelajaran di sana terkait dengan metode pembelajarannya, apa terkait dengan kehidupan sosial yang ada di sana, kayak bertemu dengan warga sekitar, apakah mengalami culture shock, Kak? Kalau saya sangat iya. Gitu. Bisa dijelaskan Kak, culture shock-nya itu seperti apa? Misal kalau di Indonesia itu mungkin jam 6 itu seperti gimana ya? Kalau semisal kalau culture shock kalau di Indo itu biasanya kalau pembelajaran ya guru menjelaskan, kita mendengarkan, tapi kalau di sana seperti apa kayak gitu Kak? Mungkin bisa dijelaskan supaya teman-teman di sini bisa paham. Oke. Kalau di sana dalam culture shock di bidang perkuliahannya itu sistemnya kalau di sana itu kayak apa ya? Guru menjelaskan gitu. Dosen menjelaskan. Kita benar-benar listen, mendengarkan. Guru menjelaskan, kita mendengarkan. Kalau apa ya, culture shock-nya itu sih cuma apa ya, kaget aja, apa ada kuliah sampai jam 11 malam gitu loh. Terus apa ya, di sana itu apa ya, lalu lintas itu menggunakan bus kampus ya. Nah, jadi kalau misalnya kita telat, kita harus jalan kaki. Nah, jalan kakinya itu dari asrama ke fakultas itu sangat jauh lah ya, lumayan. Ada 2 sampai 3 kilo. Padahal itu satu gerbang kampus. Gitu. Pokoknya kalau telat itu langsung ditutup pintunya sama connect-nya gitu. Terus apa lagi ya? Itu kalau masalah budaya makanan, karena saya itu pecinta sayuran. Jadi di sana itu karena tahu ya, kalau Upin Ipin itu kan isinya ayam semua ya. Nah, ternyata benar-benar di sana itu isinya ayam semua, jarang sayur, jarang tempe, dan sedangkan saya sukanya sayur sama tempe. Di sana saya nggak menemukan sayur dan tempe juga. Jadi saya nggak makan, di sana semuanya ayam. Satu toko itu menjual 10 jenis makanan ayam yang berbeda.
Ya mungkin itu kelihatan bosen gitu ya. Iya. Sama cuaca mungkin. Cuaca. Cuacanya Sama gimana, Kak? bahasa. Kalau di sana Oh itu iya, panas. bahasa Kalau di jelas. Indonesia, kalau di Indonesia kan kita kuliah pakai payung dikira wah orang sosokan nih. Kalau di sana itu Iya, kuliah memang sosokan nih. wajib pakai payung. Kalau di sana kuliah wajib pakai payung. Jadi semua panas nggak panas, panas atau hujan itu wajib bawa payung gitu loh. Tuh. Sama bahasa sih. Kan kalau di sana pakai ke masyarakat juga pakai bahasa semi Inggris. Jadi kalau misalnya orang sana nggak mudeng bahasa Indonesia, nggak mudeng bahasa Inggris saya, ya udah saya keceplosan pakai bahasa ngapak gitu. Jadi terus berarti kalau di sana itu terkait dengan bahasa Inggris harus bisa dikuasai dengan baik ya, Kak. Ibaratnya kalau misal aku mau exchange nih, maka aku harus mempersiapkan bahasa Inggrisku sebaik mungkin ya, Kak. Ya, sambil belajar pokoknya. Ya pokoknya gitu. Bahasa Inggris pokoknya kalau Malaysia itu memang benar-benar karena jajahan Inggris ya, jadi semi Inggris. Full Inggris menurut aku sih. Oke. Selanjutnya untuk Mas Rian sendiri nih, selama mengikuti kegiatan International Conference, kan Mas Rian di sana sekitar kalau nggak salah itu 3 atau 4 hari ya Mas, nggak cuma sehari. Lah, dalam masa 3-4 hari di sana itu Mas Rian juga mengalami culture shock nggak Mas? Kalau iya itu bisa dijelaskan culture shock-nya seperti apa? Selain tadi ya, Jumatan mendengarkan khotbah bahasa Thailand, selain itu. Ya, untuk culture shock sendiri, karena international conference ini juga rata-rata orang Indonesia, jadi kita masih bisa komunikasi pakai bahasa Indonesia yang pertama. Yang kedua, jadi lokasinya ini posisinya ada di Thailand Selatan, jadi provinsi Songkhla ini, kota Hat Yai, deket banget sama Malaysia, mungkin kayak ibaratnya Tegal Semarang lah, dekat itu, bahkan lebih dekat lagi. Jadi di sana kalau nggak bisa pakai bahasa Thailand, nggak bisa pakai bahasa Inggris, bahasa Melayu mereka masih oke lah. Karena saya punya pengalaman banyak di nonton Upin Ipin, jadi kan saya bisa bahasa Melayu sedikit-sedikit. Mungkin itu. Tapi yang jujur saja untuk saya paling berkesan adalah khotbah itu pakai bahasa Thailand. Mungkin kalau yang cowok-cowok paham ya, khotbah pakai bahasa Arab aja kadang masih bingung gimana khotbah pakai bahasa Thailand. Pokoknya kalau udah omong mafir itu udah amin lah. Pokoknya kalau aku kayak amin. Gitu. Iya benar banget ya Mas. Apa namanya baik-baik. Jadi culture shock kebanyakan seperti lalu lintas gitu hampir mirip seperti. Ternyata Thailand dan Indonesia itu beda jauh. Itu. Mungkin dari penggunaan bahasa saja lebih ke sana sih. Tapi kalau misalkan seperti kehidupan sehari-harinya hampir sama. Untuk mata uang sendiri juga nggak terlalu jauh, akhirnya ya untuk biaya di sana juga nggak semahal yang kita bayangkan gitu. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi kebanyakan culture shock ya berkaitan dengan cuaca, makanan, dan yang paling bahasa sih seperti itu. Dan bahasa bisa kita siasati dengan mempersiapkan ya bahasa Inggris, karena kita ketahui bersama kan bahasa Inggris menjadi bahasa universal lah seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Yani. Kak, izin bertanya, apakah visa itu kita membiayai sendiri untuk exchange atau itu merupakan bagian dari akomodasi? Kalau gimana Kak Yani? Tadi kan udah dijelaskan ya di PPT yang di kolom tabel-tabel itu. Nah, visa itu ada di bagian bawah, ada keterangan biaya. Otomatis biaya itu kita. Nah, karena visanya itu bayar. Oke, jadi visa termasuk biaya pribadi ya Kak, seperti itu. Yang di cover itu yang berkaitan dengan akomodasi untuk perkuliahannya lah, seperti terkait dengan Asrama. Oke, seperti itulah. Asrama, iya. Terima kasih Kak. Ada lagi nggak ya? Bentar. Bisa mengikuti exchange. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk Kak Rian dan juga Kak Yani. Ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin dari saya sendiri nih Kak. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus mengikuti kegiatan ke luar negeri? Atau kenapa sih kita harus pernah minimal sekali lah ikut kegiatan ke luar negeri? Bisa dijawab terlebih dahulu untuk Kak Rian. Kenapanya Kak?
Kenapa ya harus mengikuti kegiatan luar negeri gitu ya, Mas? Iya. Karena kalau menurut saya tuh ya, kenapa kita harus minimal mengikuti kegiatan luar negeri karena ya pendidikan di Indonesia itu seperti ini aja gitu, maksudnya nggak beda jauh, khususnya di setiap universitas ya mungkin ada perbedaan, menurut saya kayak kelas internasional, bahasa Inggris, cuman kita nggak tahu sistem pendidikan di sana itu gimana, Bang. Itu bisa menjadi gambaran buat kita, oh ternyata ini loh gini, di Thailand itu seperti ini. Mungkin kalau seperti ini yang sangat kerasa Mbak Yani ya, karena dia benar-benar belajar di sana, sedangkan saya kan hanya presentasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia ini luas loh. Kamu mau di Indonesia saja, masih banyak hal yang perlu dijelajahi di dunia ini. Oke lah, Indonesia boleh dijelajahi. Tapi kalau kalian nggak punya gambaran tentang dunia luar, itu gimana gitu. Indonesia emang luas, emang indah. Cuman kita perlu sekali-sekali ke luar negeri untuk akhirnya kita paham ternyata Indonesia itu lebih indah dari yang kita bayangkan. Oh, siap. Mantap sekali. Untuk Kak Yani? Sama sih tadi, maunya intinya itu pengalaman juga. Sama membandingkan sistem sistem bahasa, sistem kehidupan, mungkin kehidupan sosial budaya di sana sama di sini, pendidikan, sama pokoknya dunia itu luas. Kita mencoba keluar gitu loh, jangan di Indonesia saja. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak. Saya ingin menutup, cuman ini kayaknya masih ada pertanyaan di kolom chat. Untuk Kak Yani sih ini. Apakah penerima KIP kuliah bisa mengikuti student exchange, Kak? Apakah KIP itu kayak bidik misi kan ya? Iya, benar sekali. Nah, ternyata saya sendiri pun juga penerima bidik misi. Oke. Jadi nggak ada masalah ya, Kak? Mau KIP atau non KIP, selagi ada niat, selagi ada kesempatan, ya daftar aja. Seperti itu ya, Kak? Ya, benar, Oke, baik. Terima kasih, Kak. Baik, mungkin itu ya teman-teman, sedikit sharing kita pada siang hari ini bersama Kak Rian Aditya Pertama dan Kak Supriyaningsih. Seperti yang disampaikan oleh dua pembicara kita tadi bahwa jangan takut bermimpi, mulai saja mimpi kalian seperti itu, dan ketika ada kesempatan ya digas, ambil saja seperti itu. Dan jangan takut bermimpi sih gitu. Jangan lupa absen ya teman-teman. Saya mewakili teman-teman dari UNES Mendunia mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian selanjutnya. Stay tune di Instagram kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk formulir chatnya ada di kolom chat ya. Terima kasih. Oke, semangat semuanya. Ya, terima kasih Kak Rian, terima kasih Kak Yani. Ya, sama-sama. Presentasi foto ini. Ya mungkin teman-teman yang masih di sini bisa menyalakan kameranya sebentar. Ya teman-teman, saya lupa kita belum ada dokumentasi. Oke, bisa dinyalakan kameranya. Wait, oke. Mas operator. Bentar. Cek Mas Diki atau Mas Sorido. Cek Mas, masuk Mas. Oke, baik. Mulai. Ya. Action dulu. Ya, dihitungin. Kita ada sekitar 5 slide ini.
Ya, 1, 2, 3. Bentar ya. Ini kan 5 slide. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 2 lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Udah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kalau ini boleh live beneran deh.